Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apakah yang dimaksud dengan larutan? Apakah larutan itu sama dengan air biasa? Jawabannya tidak. Larutan tidak sama dengan air. Karena larutan merupakan suatu campuran yang bersifat homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Yang dimaksud bersifat homogen adalah larutan tersebut memiliki komposisi yang merata atau setiap bagian volumenya akan memiliki komposisi atau sifat yang sama. Nah, larutan terdiri dari dua komponen, yaitu ada zat terlarut dan juga zat pelarut. Zat terlarut atau solut merupakan komponen kecil yang jumlahnya lebih sedikit. Sedangkan pelarut atau solvent merupakan komponen utama dari larutan yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain. Nah, pada gambar tersebut merupakan ilustrasi dari terbentuknya larutan, yaitu di mana ada zat terlarut ditambahkan dengan pelarut berupa air menghasilkan larutan. Misalnya larutan gula. Larutan gula terdiri dari zat terlarut berupa gula dan zat pelarut berupa air. Nah, larutan itu berdasarkan daya hantar listriknya terbagi menjadi dua. Ada larutan non-elektrolit dan juga larutan elektrolit. Untuk larutan elektrolit sendiri terbagi menjadi dua lagi. Ada larutan elektrolit lemah dan juga ada larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik? Berdasarkan teori ionisasi yang dijelaskan oleh Svante August Thorhen, zat-zat elektrolit jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Nah, sedangkan menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Secara sederhana, larutan elektrolit dapat dikatakan larutan yang memiliki partikel-partikel berupa ion-ion yang dapat menghantarkan listrik berdasar proses pembentukan ion-ionnya atau ionisasi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di mana larutan elektrolit ini terbagi menjadi dua. Ada elektrolit kuat dan juga ada elektrolit lemah. Elektrolit kuat merupakan senyawa yang seluruhnya atau hampir seluruhnya di dalam air terurai menjadi ion-ion, sehingga memiliki daya hantar listrik yang baik. Nah, contoh dari larutan elektrolit kuat sendiri yaitu ada asam-asam kuat berupa HCl, HClO3, H2SO4, dan HNO3. Ada juga basa-basa kuat berupa NaOH, KOH, CaOH2, dan BaOH2. Yang terakhir ada garam-garam yang mudah larut yaitu NaCl, Ki, dan Al2SO43. Sedangkan larutan elektrolit lemah merupakan senyawa yang di dalam air hanya sebagian kecil terurai menjadi ion. Contoh dari elektrolit lemah ada asam-asam lemah berupa CH3COOH, HCN, H2CO3, dan H2S. Kemudian ada basa-basa lemah misalnya amonia, NaOH, dan NiOH2. Kemudian ada garam-garam yang sukar larut misalnya AgCl, CaCrO, dan PbI2. Larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Ya, karena zat non-elektrolit dalam larutan tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi tetap berupa molekul atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Pada gambar tersebut merupakan salah satu contoh penggambaran perbedaan jumlah
molekul ion yang dimiliki oleh elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit, di mana larutan elektrolit kuatnya di sini adalah larutan NaCl, elektrolit lemahnya adalah air murni, dan juga untuk larutan non-elektrolitnya yaitu air gula. Nah, di mana larutan non-elektrolit tersebut atau larutan gula tersebut tidak menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas, sehingga tidak akan menghantarkan listrik. Nah, untuk larutan elektrolit kuat maupun lemah memiliki ion-ion yang bergerak bebas, meskipun untuk larutan elektrolit lemah tidak menghasilkan ion sebanyak elektrolit kuat, sehingga lampu yang menyala pada elektrolit lemah tidak seterang atau dapat dikatakan menyala redup dibandingkan elektrolit kuat. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian, pada slide berikutnya saya lampirkan link video YouTube di mana pada link tersebut memaparkan atau ada praktikum sederhana tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan nyala lampu. Oke, selanjutnya yaitu kekuatan elektrolit. Derajat ionisasi merupakan perbandingan antara jumlah mol atau molekul zat yang terionisasi dengan banyaknya mol atau molekul zat mula-mula. Derajat ionisasi dirumuskan sebagai berikut, di mana alfa atau derajat ionisasi sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Nilai dari derajat ionisasi tersendiri ketentuannya sebagai berikut, yaitu di mana apabila alfa atau derajat ionisasi ini sama dengan 1, maka zat tersebut mengalami ionisasi sempurna atau dapat digolongkan asam atau basa kuat. Nah, untuk apabila derajat ionisasinya sama dengan 0, berarti zat tersebut tidak mengalami ionisasi sama sekali. Yang terakhir, apabila derajat ionisasi tersebut 0 kurang dari derajat ionisasi kurang dari 1, maka zat tersebut mengalami ionisasi sebagian atau dapat digolongkan asam atau basa lemah. Derajat ionisasi. Di situ ada 4 gambar, yaitu gambar A, B, C, D, di mana pada gambar A derajat ionisasinya sama dengan 1, artinya semua larutan terionisasi sempurna terionisasi membentuk ion positif dan ion negatif. Tidak ada dalam bentuk molekul netralnya. Gelembung yang dihasilkan banyak dan dapat menyalakan lampu. Untuk gambar yang B, derajat ionisasinya mendekati 1, untuk gambar C mendekati 0, dan gambar D derajat ionisasinya sama dengan 0. Hubungan keelektrolitan dengan ikatan kimia. Senyawa ionik tersusun atas ion-ion sekalipun dalam bentuk padat atau kering. Senyawa-senyawa ionik dalam keadaan padat tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ion yang terikat dengan kuat. Namun apabila senyawa ionik dilarutkan dalam pelarut polar, misalnya air, maka senyawa ionik adalah suatu elektrolit. Hal itu disebabkan ion-ion yang awalnya terikat kuat pada kisi terlepas, kemudian segera masuk dan menyebar dengan air sebagai medium untuk bergerak. Sebagai contoh, larutan NaCl, di mana larutan NaCl terdiri dari ion Na+ dan ion Cl-. Senyawa NaCl hanya dapat menghantarkan listrik jika dilarutkan atau dilelehkan. Sementara jika dalam bentuk kristal atau padat, NaCl tidak dapat menghantarkan listrik karena ion tidak dapat bergerak bebas. Senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar merupakan sumber larutan ion. Sebab jika dilarutkan di dalam air, maka senyawa kovalen polar akan terurai menjadi ion-ion. Itu disebabkan oleh ikatan kovalen pada senyawa tersebut mudah terputus dalam pelarut air, sehingga menghasilkan ion-ion.
kovalen polar yang dalam bentuk larutan saja yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan yang berbentuk lelehan dan padatan tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh larutan yang termasuk dalam senyawa kovalen polar adalah larutan HCl atau yang biasa disebut larutan asam klorida. Untuk mempermudah pemahaman dan untuk mengingatnya, ada sebuah tabel di mana pada tabel tersebut untuk jenis senyawa ion dalam bentuk padatan sebagai isolator, dalam bentuk lelehan dan larutan sebagai konduktor. Nah, untuk senyawa jenis kovalen polar pada fasa padatan dan lelehan sebagai isolator dan pada larutan sebagai konduktor. Dan yang terakhir pada kovalen nonpolar pada ketiga fasanya atau padatan, lelehan dan larutan sebagai isolator. Penerapan larutan elektrolit misalnya yaitu adalah larutan elektrolit bagi tubuh manusia. Contohnya yaitu pada orang yang sedang diare dan muntah, mengonsumsi cairan atau larutan oralit. Larutan oralit sendiri terdiri dari air, gula, dan garam untuk mencegah dehidrasi. Larutan elektrolit juga berguna terkait dengan metabolisme tubuh, seperti sebagai ion pengaktif enzim, melancarkan impuls pada saraf, dan lain-lain. Larutan elektrolit juga digunakan sebagai bahan pengisi aki, baterai, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.